Film ini menceritakan tentang seorang pria yang melawan pasukan Inggris karena istrinya dibunuh. Suatu hari di abad ke-12, seorang anak bernama William Wallace ingin ikut ayah dan kakaknya pergi ke tempat di mana Raja Inggris mengundang para bangsawan Scotland termasuk ayah William untuk membahas gencatan senjata karena para bangsawan Scotland mulai melawan Inggris. Setelah Raja Inggris mengambil kekuasaan dari Raja Scotland yang sudah mati dan tidak mempunyai keturunan. Ketika sampai di tempat yang sudah ditentukan, ayah William terkejut melihat mayat para bangsawan sudah tergantung. Tak lama kemudian, William yang mengikuti ayahnya juga terkejut melihat mayat bergantungan. Di rumah, ayah William mengajak warga desa untuk berperang melawan Inggris. Beberapa hari kemudian, William latihan melempar batu bersama sahabatnya bernama Hamish. It's up, guys, Hamish. Tak lama kemudian, warga desa yang pergi berperang pulang ke desa mereka. Namun, ayah dan kakak William mati dalam perang. Setelah pemakaman, seorang gadis kecil memberikan bunga untuk William. Tak lama kemudian, seorang pria datang berkata kalau dia adalah paman William. You have to look at your mother. Malamnya, paman William berkata akan mengajari William memakai otaknya sebelum menggunakan pedang. Kemudian, paman William membawa William pergi meninggalkan desa. Beberapa tahun kemudian, Raja Inggris menikahkan putranya yang akan mewariskan tahtanya. Raja Inggris menikahkan putranya dengan putri Raja Prancis bernama Isabel. Pangeran terlihat tidak senang dengan pernikahannya karena pangeran seorang homo. Ketika rapat, Raja Inggris berkata akan memberlakukan hukum prima nocta untuk bangsawan Inggris yang mau tinggal di daerah Scotland, yaitu hak untuk meniduri wanita Scotland di malam pertama setelah menikah. Grant then prima nocte. Di desa, William yang sudah dewasa pulang ke rumahnya. Kemudian, William pergi ke pesta pernikahan temannya. Diam-diam, seorang wanita cantik bernama Maron melihat ke arah William. William bertemu sahabat lamanya yaitu Hamish. Hamish mengajak William bermain lempar batu. Dengan tubuh Hamish yang besar, Hamish mampu melempar batu lebih jauh dari William. Lalu William berkata kalau William bisa mengalahkan Hamish dengan batu kecil. Hamish yang tidak terima menyetujui permainan William. Namun lemparan Hamish meleset, sementara lemparan William berhasil mengenai Hamish. Welcome home. Tak lama kemudian, bangsawan Inggris meminta hak prima nocta. Mempelai pria dan keluarganya mencoba melawan. Namun mereka kalah, dan sang istri pun memohon agar suaminya tidak dibunuh. Di tengah hujan, William meminta izin kepada ayah Maron untuk mengajak anaknya pergi. Maron yang sudah mulai mencintai William, langsung ikut meskipun orang tuanya melarang. Hari itu, mereka menghabiskan waktu bersama sambil William bercerita petualangannya. Selama ini William pergi bersama pamannya ke kota-kota besar untuk belajar. Ketika pulang, William memberikan bunga yang dulu pernah Maron berikan waktu kecil. Esoknya, para tetua desa mengajak William untuk pergi ke suatu pertemuan. Namun, William berkata kalau dia pulang kampung untuk membuat keluarga bukan berperang. Malamnya, William mengajak Maron menikah diam-diam. Karena William tidak mau para bangsawan Inggris melakukan prima nocta. You and no other. You and no other. Esoknya, seorang tentara tua mencoba memperkosa Maron bersama teman-temannya. Kemudian,
William datang menyelamatkan Maron, lalu menyuruhnya pergi ke hutan. Meet me at the grove. Right. Setelah yakin Maron selamat, William kabur dengan memakai pakaian prajurit. Namun Maron malah tertangkap. Ketika William mencari Maron di hutan, bangsawan Inggris menghukum Maron atas tuduhan menyerang prajurit raja. Dengan hati penuh amarah, William kembali ke benteng Inggris. Para tentara Inggris sudah menunggu William yang terlihat menyerahkan diri. Namun, ketika tentara Inggris mulai mendekat, William langsung membantai tentara Inggris. Bersama orang-orang yang sudah mulai bosan dengan penjajahan Inggris. Setelah menang, William membawa bangsawan Inggris, lalu membunuhnya di tempat di mana istrinya mati. Kemudian, warga desa meneriaki nama William Wallace. Setelah menguburkan istrinya, William meminta maaf kepada mertuanya. Malamnya, penduduk desa sebelah datang untuk ikut pasukan William melawan Inggris. Welcome. Di suatu benteng Inggris yang lain, pasukan William berpura-pura sebagai tentara Inggris untuk mengelabui bangsawan Inggris agar membuka pintu benteng untuk mereka. Setelah masuk, William membiarkan temannya membunuh bangsawan Inggris yang sudah mengambil istrinya. Di kerajaan Inggris, Raja Inggris marah karena putranya diam saja setelah mendengar kabar kalau William sudah mengalahkan pasukan dan membunuh bangsawan Inggris. Raja Inggris berkata kalau putranya akan menggantikannya selama raja pergi ke Prancis. Kemudian, pangeran menyuruh tentaranya untuk memburu William ke semua desa. Namun, para tentara malang terjebak dengan kepintaran William berperang. Pasukan William terus pergi dan menghancurkan benteng-benteng pasukan Inggris. Di istana, sementara pangeran sibuk dengan pasangan prianya, pelayan Isabel menceritakan bagaimana kehebatan William balas dendam untuk istrinya, membuat Isabel ingin bertemu dan berharap memiliki William Wallace. Di suatu hutan, beberapa orang datang untuk ikut William melawan Inggris. Salah satunya seorang Irlandia yang agak sinting namun setia bernama Stephen. Ketika William berburu sendirian, Stephen menyelamatkan William dari seorang pengkhianat. Sorenya, teman William berkata kalau pasukan Inggris berkumpul di Stirling, dan beberapa bangsawan ingin ikut pasukan William berperang. Kabar tentang William dan pasukannya mengalahkan pasukan Inggris sudah tersebar, membuat semua orang Scotland bersemangat melawan penjajahan Inggris. Well, what news? We're outnumbered. At least 3-1. Esoknya, bangsawan dan orang Scotland mulai ketakutan melihat pasukan Inggris. Bahkan sebagian memutuskan untuk pulang dan tak mau mendengarkan bangsawannya. Tak lama kemudian, pasukan William datang dengan penuh semangat kemerdekaan. William mencoba membuat semangat pasukan Scotland bangkit melawan penjajahan. William berkata, kalau Inggris boleh mengambil tanah mereka, tapi tidak kebebasan Scotland. But they'll never take They seem quite optimistic to me. Maybe they do want to. our freedom! Kemudian, utusan Inggris menyampaikan pesan raja. Jika bangsawan meninggalkan medan perang maka bangsawan akan mendapatkan hak tanah. William berkata akan melepaskan pasukan Inggris jika Inggris pulang ke negaranya dan meminta maaf kepada rakyat Scotland.
Mendengar itu, utusan Inggris tertawa karena Scotland kalah dalam jumlah dan persenjataan. We didn't get dressed up for nothing. Setelah utusan Inggris pergi, William memberikan perintah agar pasukan bangsawan berpura-pura melarikan diri. Kemudian, peperangan pun dimulai dengan Inggris memanah pasukan William. Melihat pasukan bangsawan pergi, komandan perang menyuruh pasukan berkudanya menyerang. Dengan kepintaran William, pasukan berkuda Inggris maju menemui ajal mereka. Melihat pasukan berkudanya tewas, komandan perang menyuruh pasukan infanteri untuk maju. Tak lama kemudian, pasukan bangsawan datang membantai pasukan yang berada di sekitar komandan perang. Membuat komandan perang dan sisa pasukan mundur dengan rasa malu. Setelah menang, William meneriakkan kemenangan mereka terhadap pasukan Inggris. Di Edinburgh, para bangsawan mengangkat William sebagai bangsawan Scotland. Setelah itu, para bangsawan mulai bertengkar tentang siapa yang pantas diangkat menjadi raja. William berkata kalau hal inilah yang membuat Scotland dijajah. Karena bangsawannya tidak mau bersatu bahkan sibuk memperebutkan tahta. Di luar, bangsawan Robert mencoba berbicara dengan William. William berkata kalau dia akan mengikuti Robert jika saja Robert mau ikut berperang melawan Inggris. Kemudian, William mulai bergerak ke benteng di kota York, Inggris, yang dipimpin sepupu pangeran. Double the wall, guards. Seal the gate. Now! William berhasil menembus benteng York, meskipun kehilangan beberapa orang pasukan. Tell my uncle I've lost him the greatest city in northern England. Di istana Inggris, pangeran ketakutan melihat raja kembali dari Prancis. Raja marah ketika mendengar benteng mereka di daerah York sudah dikuasai William. Lalu raja melempar pasangan homo, pangeran karena berani berbicara dengan raja. Pangeran mencoba membunuh raja, namun kalah karena tidak pernah berkelahi. Karena pangeran tidak kompeten, raja mengirim Putri Isabel untuk menemui William. Esoknya, William datang ke tenda Putri Isabel untuk berunding. Putri Isabel menuduh William sebagai penghancur kedamaian dengan membunuh sepupu pangeran. William berkata kalau Inggris lebih kejam lagi karena membunuh wanita dan anak-anak. Pengawal putri berkata kalau William berbohong dengan bahasa Latin. Mereka mengira kalau William hanya orang barbar dan tidak mengerti bahasa Latin. Namun, William menjawab kalau dia tidak berbohong dengan bahasa Latin. Membuat pengawal putri terkejut dan membuat putri makin menyukai William. Kemudian, Putri Isabel menyampaikan kepada raja kalau William tidak akan menyerang lagi jika raja mau menemui William secara langsung. Lalu raja membahas strategi perang bersama jenderal perang. Raja berkata kalau pasukan mereka akan dibantu kerajaan Wales, Prancis dan Irlandia. Kemudian, Putri Isabel memberitahu William melalui pelayan wanitanya. Setelah memastikan kabar dari Putri Isabel, William menemui bangsawan Scotland untuk meminta bantuan mereka agar mau ikut berperang. William meminta bangsawan Robert untuk memimpin semua orang Scotland untuk berperang. Karena Robert adalah orang yang paling disegani di antara para bangsawan. Setelah setuju, bangsawan Robert mulai goyah ketika ayah bangsawan Robert tidak mendukung keputusan Robert. You and you alone can rule Scotland. The priest is not coming, William. Quite a lot. Monet and Lachlan have come. Use up the Irish. The dead cost nothing. Di medan perang, raja menyuruh komandan perang untuk memakai pasukan Irlandia
untuk menyerang duluan. Karena raja menganggap orang Irlandia tidak berguna dan bodoh. Namun, bukannya berperang, orang Irlandia dan Scotland malah berpelukan. Lalu William memberi tanda pemanah untuk memanah pasukan Inggris lalu maju berperang. Kemudian, ketika William meminta bantuan, para bangsawan berkhianat meninggalkan William dan pasukannya. Karena raja memberikan tanah kepada para bangsawan yang berkhianat. Raja menyuruh komandan perang memanah semua orang yang ada di zona perang. Meskipun panah mereka membunuh pasukan mereka sendiri. William yang tidak mau usahanya sia-sia, mencoba mengejar raja. Lalu komandan perang menyuruh salah satu penunggang kuda melawan William. William berpura-pura mati agar bisa melawan penunggang kuda. Namun, hati William hancur ketika melihat orang yang melindungi Raja Inggris. Adalah orang yang sangat dihormatinya, yaitu bangsawan Robert. Tak lama kemudian, Stephen datang menyelamatkan William, dibantu bangsawan Robert yang merasa bersalah kepada William. Setelah peperangan, ayah Hamish mati sebagai seorang pahlawan. Sementara, bangsawan Robert terus merasa bersalah karena pengkhianatannya. Bangsawan Robert marah dan tidak mau mendengarkan ayahnya lagi. Kemudian, William mulai hadir dalam mimpi para bangsawan pengkhianat. Lalu William datang dalam dunia nyata membantai para bangsawan yang berkhianat. Bahkan ketika para bangsawan makan, mayat salah satu bangsawan jatuh ke meja mereka. Beberapa hari kemudian, berita pasukan William makin kuat dan besar tersebar. Membuat Raja Inggris makin marah, lalu berpura-pura mengirim Putri Isabel menemui William. Untuk menjebak William, namun, Putri Isabel terus memberitahu William melalui surat. William yang sudah tahu kalau pertemuan tersebut adalah jebakan. Mengurung pasukan Inggris, lalu membakar mereka. Ketika bertemu, Putri Isabel tak mampu menahan hasratnya. Karena selama ini, Putri Isabel tidak pernah disentuh pangeran. Sementara, Raja Inggris mulai sakit karena usia. Beberapa hari kemudian, dua orang bangsawan datang ingin bersumpah membantu William. Tapi William harus datang ke Edinburgh, tempat bangsawan Scotland berkumpul. Agar bangsawan lain percaya kalau William masih hidup. Bangsawan Craig memberikan sapu tangan peninggalan istri William, yang pernah tertinggal lalu diambil bangsawan Robert. Agar William percaya kalau para bangsawan mau bersatu di bawah perintah William. Hamish berkata kalau ini adalah perangkap, namun Stephen yakin kalau bangsawan Robert tidak akan membunuh William karena bangsawan Robert yang membantu William melarikan diri. William berkata mereka membutuhkan para bangsawan untuk melawan pasukan Inggris. Di Edinburgh, bangsawan Robert terkejut ketika melihat William ditangkap. Tanpa sepengetahuan Robert, ayah Robert dan para bangsawan bekerja sama dengan Inggris. Robert mencoba melindungi William, namun pasukan Inggris berhasil menangkap William. Robert makin marah dengan ayahnya yang makin jelek karena penyakitnya. Di Inggris, William disidang dan akan disiksa sebelum dihukum mati. Di penjara, Putri Isabel menemui William lalu meminta William untuk memohon ampunan raja. Namun, William tidak mau memohon ampun sebelum negara William merdeka. Kemudian, Putri Isabel mencoba memohon ampunan untuk William kepada raja. Namun, raja yang sudah hampir mati tetap tidak mau mengampuni William. Lalu Putri Isabel berkata kalau anak yang ada dalam perutnya adalah anak William. Di tempat eksekusi, semua orang berkumpul, termasuk Hamish dan Stephen. Ketika William datang,
orang Inggris mulai melempari William. Pemberontak bagi penjajah, tapi pahlawan bagi negara. Hakim mulai menyuruh prajurit menyiksa agar William patah semangat. Namun William terus bangkit, meskipun William terus disiksa. Hakim terus meminta William untuk memohon pengampunan. Namun, William malah mengucapkan kata merdeka. Bersamaan dengan kata merdeka, Raja Inggris pun mati. Cry out. Mercy. Merci, William. Beberapa hari setelah William dieksekusi, pasukan Inggris menawarkan perdamaian kepada pasukan William. Namun, pasukan William tahu kalau Inggris hanya ingin menjajah dengan kata perdamaian. Bangsawan Robert, yang masih menyimpan sapu tangan William, meminta pasukan William untuk bertempur dengannya melawan pasukan Inggris. Mendengar itu, semua orang menyebut nama William Wallace lalu berperang dengan pasukan Inggris. Tahun 1320, Scotland berhasil merdeka. Film pun berakhir. Semoga kalian terhibur.